Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalanil atamani ala sayyidil alamin, nabiyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa lam yazal qailan aliman hakima. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, amma ba'd. Para dani pengelingsir, para sesepuh, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang dewek yang hormati muliakan, hadirin majelis Ramadan Masjid Jami' Al-Ihsan, laki bini lengsir anom, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, yang semoga dan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini 11 Ramadan, kembali kita dapat berjumpa, berijtima' sambil kita shalat berjamaah, kita beriktikaf, kita bersilaturahim, mengisi Ramadan kita yang terus semakin hari semakin bertambah tetapi pada hakikatnya semakin hari semakin berkurang. Kita sudah meninggalkan 10 yang pertama bulan suci Ramadan. Yang tersisa tinggal 2/10. Dan hari ini bidayatul ashrith tsani. Hari ini adalah
awal mula perdana daripada 10 yang kedua, yang dimana 10 yang kedua inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan maghfirahnya kepada kita semua. Inggih, jati sering kita mendengar pengajian, kita mendengar ceramah bahwa bulan Ramadan ini di 10 terakhirnya, 10 pertamanya adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, di 10 yang ketiga adalah itqun minan nar. Yang ingin sampaikan serta luruskan pemahaman sebagian jamaah, baik yang online maupun yang offline, baik yang di masjid jami maupun shaimin shaimat di mana saja berada, bahwa hadis ini tentang fadailul a'mal. Walaupun ulama ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif, tetapi sangat bagus di dalam fadailul a'mal. Hadis yang menyatakan bahwa dzalika syahrun awwaluhu rahmah, bulan puasa yang 10 pertama adalah rahmat. Sehingga dalam pemikiran sebagian masyarakat 10 pertama ia turun rahmat Allah, 10 kedua ia turun maghfirah Allah, 10 ketelun kita dibebaskan nama kita dari siksa api neraka. Lalu sebagian mindset berpikir masyarakat kaum muslimin muslimat, sebagian rahmat Allah di 10 yang pertama. Lalu apakah rahmat Allah ini hanya 10 di 10 pertama saja? Aniki yang penelurusan akidah, gitu. Jangan kita menyangka rahmat Allah niki hanya di 10 pertama. Mungkin pelunggung sami tiang jelo sak kesolasan merupakan wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah Allah. Berarti rahmat Allah sudah selesai. Rahmat Allah berarti di neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, niki. Jadi rahmat Allah niki sampai jamaah ada di mana-mana dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terhadap orang kafir, walaupun terhadap orang kafir, walaupun terhadap orang munafik, sekalipun terhadap orang munafik. Makanya rahmat Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya di 10 pertama saja. Niki hanya ungkapan bahwa begitu besarnya pahala yang pelunggum sami tiang terima dari Allah di bulan Ramadan niki. Niki saking besar pahalanya, yang sunnah jadi wajib, yang wajib sampai 70 dilipat gandakan, sedekah sampai 700. Ini bukti rahmat Allah begitu besar. Tetapi bukan hanya di 10 yang pertama. Hari ini pun, di hari yang ke-11, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita. Ambil contoh hadis, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka berzikir kepada Allah, saling mengingatkan di majlis ilmu, illa haffathumul malaikah, kecuali majlis itu dikelilingi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka semua yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, kecuali mereka semua diliputi oleh rahmat Allah. Walaupun liwat 10 pertama Ramadan, walaupun 10 pertama di bulan Ramadan, karena rahmat Allah ada di mana saja dan kapan saja. Inilah wasi'atu ilmillah wa wasi'atu rahmatillah. Sa'atu ilmillah wa sa'atu rahmatillah wa sa'atu maghfiratillah. Inilah kebesaran rahmat Allah
Inilah keluasan rahmat Allah. Tetapi kenapa dikatakan di 10 pertama? Karena memang kita harus mengingat bahwa bulan Ramadan ini begitu luas rahmat Allah. Begitu juga nanti. Bukan hanya maghfirah Allah ini hanya di bulan Ramadan saja, di 10 yang kedua. Karena maghfirah Allah di mana saja dan kapan saja. Atau bedait mungkin bersalam doa, sekedar terbersalam. Ma min muslimaini, dia narak dua dengan Islam, yaltaqiyani, sak bedait, fayatasafahani, kemudian keduanya itu saling bersalam-salaman, illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali keduanya itu yang bersalam-salaman hamba Allah itu mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah kedua tangannya, sebelum kedua itu berpisah jasadnya. Apakah yang bersalam ni di bulan Ramadan akan jadi? Maka maghfirah Allah di mana saja dan kapan. Inilah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham jamaah? Nah, alhamdulillah. Makanya rahmat Allah 10 pertama kemarin. Kemudian yang kedua maghfirah Allah, tapi rahmat Allah itu mustamirrah. Sampai piran rahmat Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya rahmat Allah. Bukan 10 kedua, tidak ada. Sampai selama-lamanya, hatta kita masuk surga dengan rahmat Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah dengan rahmat Allah. Dan itu surga itu abadal abidin. Rahmat Allah itu abadal abidin. Okay. Salawat beserta salam tidak lupa kita layangkan, aturkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, bareng-bareng. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali doang Malik. Okay, dengan penuh kekhusyuan sambil kita membayangkan Rasulullah ada di depan kita, kita ta'zimi beliau dengan penuh ta'zim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, dikumpulkan kita di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sifat daripada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam tafsirul Jalalain Allah menyebutkan sifat orang-orang bertakwa. Sifat-sifat dengan sak bertakwa juga Allah sifat. 5 sifat disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dengan 5 sifat. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya terekeng dengan sekek salima ni makin, apakah yang 5 ini ada pada diri kita atau tidak, atau 4 jaga atau 3 jaga.
Lamun arak salima, maka inilah termasuk sifat daripada orang-orang yang muttaqin, kriteria daripada orang-orang yang muttaqin. Allah sebutkan di awal daripada surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama sifat daripada orang-orang yang bertakwa, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana orang-orang bertakwa? Allah sendiri sebutkan sifat-sifat mereka. Allah sendiri sebutkan kriteria-kriteria mereka. Allah sebutkan sendiri ciri-ciri mereka. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang yakin kepada perkara yang tidak mereka lihat. Mereka yakin dengan mantap di dalam hati batinnya bahwa ada zat, ada kehidupan di luar kehidupan kita di atas dunia ini. Niki juluk nomor sekian. Bisa termasuk perkara gaib. Para ulama tafsir menyebutkan, Allah yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada Allah yang mereka tidak lihat. Allah tidak kita lihat. Mbe tahu nenek saya mun sembah. Angka iyo ni dengan kafir. Saya mun sembah dengan Islam ni. Sak paling julun tembok tipaan sujud tuni. Sak nomor 2 sab kedua bungkak batur mun sembah. Sak ketalu bungkak. Kenapa? Ya karena mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, mereka adalah yang beriman kepada Allah yang maha gaib. Nabi anda beriman kepada malaikat yang maha gaib. Sampai di cerminan malaikat, dituah bayi cerminan malaikat. Malaikat terakhir turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itulah terakhir malaikat menampakkan diri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril, disebutkan di dalam sejarah bahwa malaikat Jibril niki turun juk dunia niki menyampaikan wahyu 104 likur iyu kali. Niki disebutkan. Begitu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril tidak turun lagi. Ada malaikat yang selalu bersama kita, tetapi kita tidak melihatnya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mungkin kenyangkem ngaji, kenyangkem hadir di majelis ilmu, kenyangkem baru selesai solat berjamaah, malaikat ini nyatet. Mbe jandara biruan nyatet-nyatet. Kita beriman. Kita beriman. Ciri orang yang muttaqin adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Nabi endah kitab-kitabnya. Ya Al-Quran percaya dengan kita. Taurat itu hengat tetap yakin. Zabur Injil berembe-beruan loking-loking itu hengat. Tapi kita imani. Begitu dengan rasul-rasulnya, ya Allah, rasulnya kita imani. Walaupun jamaah Masya Allah, mereka sudah Islam 70 tahun, 80 tahun. Dan man bayi cerminan Nabi dalam mimpi, mana-mana cokor Nabi kembali, atau mana-mana sahabat Nabi kembali, mana-mana bijen Nabi kembali. Ya Allah, lagu beriman jok Nabi Muhammad jamaah. Beriman kita, alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya ya Allah, pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki hadis sering kita dengar. Niki diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Nabi bahasan Sayyidina Abu Ubaidah, tagaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah kami makan bersama. Tagaddaina, kena tagaddaina berarti makan siang. Nggih, di Arab niki futur kelema nyampah.
Belanggi. Nggih. Niki lamun ghada berarti makan siang, asya makan malam. Ini dalam hadis taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahasan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kami makan bersama Nabi. Tiba-tiba faqultu, tiba-tiba saya berkata, saya bertanya kepada Nabi bahasa Sayyidina Abu Ubaidah. Angkat sabanasi. Kaya lamun sunnah nggih, jamaah. Lamun terbuka mangkin sunnah sambil berbicara ringan. Nggih, dengan keluarga yentan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau makan dengan majangan dengan keluarganya dengan ucapan-ucapan yang ringan. Nggih. Niki beliau kalau makan bersama sahabat Rasulullah selalu beliau ada ucapan-ucapan ringan. Sunnah untuk berbicara. Ndik sateduk doa. Nggih. Ni berbuka barak dengan bacam-bacam dengan dik bersapa. Nggih. Senina teduk, semama teduk, anak teduk. Sunnah. Lagu dek napa berbuka doang. Pokok setiap kali makan disunnahkan kita untuk bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak. Niki sunnah dengan tentunya yang bukan termasuk dosa. Jadi segibah tentunya nggih, bukan kata-kata kotor, artinya bahasa-bahasa yang indah yang membuat hati sejuk. Masya Allah, ini sunnah. Nggih. Niki jamaah-jamaah napi istilah bukber, kalau istilah makin niki bukber, batur baja, ngabuburit, macam istilah. Nggih, ane bukber waktu bukber buka bareng sunnah. Nggih, ane nak reuni berembe cerita sehat, berdaitkan cebatur, napi pegawaian makin betul pira wah biji apapun yang penting bukan termasuk ghibah. Sunnah. Nah Rasulullah SAW salah satu sunnahnya adalah beliau berbicara ketika menerima nikmat Allah. Saya ingatlah menerima nikmat Allah berarti kan kita disunnahkan untuk ridho terhadap qadar Allah, senyum. Dek terima rezeki pacem baik. Nggih, senang gembira terima rezeki. Makanya Sayyidina Abu Ubaidah mengatakan taghaddaina ma Rasulullah. Kami ini makan siang bersama Nabi, faqultu, saya berkata, ia ngusul sahabat kenyangkeun Nabi majangan. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Nggih? Tidak. Rasulullah tidak marah. Lagi beliau makan. Nah, saat tebalak ngusul no lamun dengan nyangkeun lapah atau kebesuhan atau nyangkeun sili taik tensi niki. Nggih, kurang bagus gimana. Tapi Rasulullah sering tusul tapi beliau sedang makan, sendak. Nggih. Nabi usul Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapa aja manusia yang paling baik ya Rasulullah? Nggih. Siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang paling utama? Siapa manusia yang paling hebat ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Jadi ya model Rasulullah, salah satu metode dakwahnya, beliau ditanya, beliau kembali bertanya. Menurut saya dulu paling hebat, manusia paling hebat atau makhluk saya paling hebat. Nabi jawaban Sayyidina Abu Ubaidah, ya kami ini ya Rasulullah paling hebat menurut kami ini. Karena kami ini ya melihatmu beribadah, kami ini mengikuti sunnahmu. Nabi jawaban dari Nabi, la ndek napa sida paling hebat, ndek napa sahabat sida paling hebat, ndek. Sida ni betul bersama saya bersama Nabi. Kalian ini hebat ibadahnya karena kalian melihat saya menerima wahyu dari Allah. Kalian ini hebat ibadahnya
karena kalian ini langsung bermuasyarah, berinteraksi dengan saya bersama. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat saya bersama. Ya Allah. Dan wahai ngataku berembeja geruan nerung, keruan mua, keruan awak, dia kena hengat. Dekat menu percayain juga aku untuk jadi nabi. Dan mereka mengikuti sunnah-sunnahku bersama. Itulah mereka yang paling baik, mereka yang paling hebat, mereka yang hidup di akhir zaman. Beriman terjog Rasulullah. Andai delumbar jog Mekah, yang perlu lihat hanya asar-asarnya saja. Di dekat Babul Malik Abdul Aziz, di sampingnya itu ada perpustakaan tempat lahirnya Rasulullah. Enggak mau tercerminan tempat lahirnya Rasulullah. Atau ziarah jog niki Jabal Nur, kita hanya melihat menapak tilas. Oh iya, tahu Nabi terima wahyu. Lagu mbe Nabi nu, wah sermina sampai ada sermina. Jangan ditua. Aneh. Inilah kita syukuri iman pelunggum sami tiang niki, alhamdulillah. Kita bersyukur alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita bersyukur. Kemudian Madinah banyak kita lihat tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah jasadnya Rasulullah ada di Madinah. Apakah terbuka jasad? Tidak tebih. Kita hanya bilang assalamu alayka ya Rasulullah, tapi kita tidak diizinkan melihat jasad Nabi. Tetapi tetap di dalam mulut kita tidak henti-hentinya assalamu alayka ya Rasulullah. Baik jamaah dewa ngimpi kanjeng Nabi, beloan wa ngimpi atau ndek mah? Doan ndek mah. Lagu yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahbi serminan Nabi yakin. Inilah ciri yang pertama orang-orang yang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada hari kiamat. Dunia ini akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzal, deman terjadi, tapi kita percaya. Manusia dibangkitkan, kita beriman. Lamun dek percaya niki mustahil kita menjadi orang-orang muttaqin karena cacat iman kita. Lamun tendek yakin. Manusia ini tidak akan ada akhirnya. Manusia ini akan hidup kembali, reinkarnasi, mati, malik jarab macam. Dan ini itu dunia ini batal iman kita. Iman kita batal. Kita percaya hisab. Yang pelunggum sami irab di dunia ini ada nenek. Dengan sapacu pasti terbalas lema aran lendang dacok jul. Aran pengadilan nenek. Kita beriman. Nggih, dengan maling, dengan sajari begal, dengan gawe maksiat, dan mungkin anda terbalas si nenek pasti akan dibalas. Itulah adilnya Allah. Menandai terbalas dengan sapacu, dengan kebaikan, menandai terbalas dengan seahli maksiat, dengan keburukan. Mundit bayi itu ya gawe pacu, gawe bagusan, masih juga anda tak terbalas. Tapi Allah ma'adil, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Nggih, la ilaha illallah. Kadang pitunin tejuluk la ilallah. Tarawih 20 rakaat. Muarak dengan di tarawih, masa nak pada menuju kan? Masa nak pada dengan hingga tarawih momot-momot, hingga berbuka mengalak-ngalak, mentedam-tedam. Kaca dengan ruku sujud 20 rakaat terombok terulek kurlah masa nak pada. Nggih, ara mau cerita ni kira begal ni. Nggih. Pemalam terjadi begal dengan sembahyang tarawih. Dia paling montor kurun. Masa nak pada dengan sak paling montor dengan sak ruku sujud. Nenek Maha Adil. Ada namanya yaumul mizan, yaumul hisab yang kita. Ada namanya surga balasan bagi orang beriman. Ada namanya neraka balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu kita yakini sebagai orang Islam. Makanya alladzina yu'minuna bil harus yakin nggih bahwasanya nggih perkara-perkara gaib itu hak, apalagi itu disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki teparan amalun qalbi, ibadahnya
orang-orang yang beriman adalah dengan imannya. No. Jadi ndek napa awak terdoang ibadah. Ndek napa awak terdoang ibadah. Tetapi hati kita juga beribadah. Berembentan atit niki ibadah, yaitu dengan keimanannya kepada perkara-perkara gaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, itu terus perkara-perkara gaib, kubur hidup. Kita akan diberikan nikmat kepada oleh Allah di dalam kubur. Kita akan ditanya marabbuka, percaya. Dia gawe nalkin si yakin tu. Nggih, percaya, tidak akan sama. Maka inilah namanya sifat orang yang mukmin, yang muttaqin adalah mereka beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Niki sakadua. Lamun tuah beriman, mantap keyakinan kita kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sakadua ciri orang-orang muttaqin, wa yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang mendirikan salat. Perhatikan ayat niki, wa yuqimunas shalah. Allah tidak berfirman allazina yu'minuna bil ghaib wa yusallun. Semula kan wa yusallun, dan mereka orang-orang yang mengerjakan solat. Tapi tidak. Allah menyebut wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mendirikan solat. Apa beda dengan sadirian sembahyang kaca dengan sesembahyang? Lamun sadirian sembahyang, mereka yang solat di awal waktu. Siapa yang mereka yuqimunas shalah, mendirikan solat? Mereka yang solat berjamaah. Itu ciri orang-orang muttaqin. Siapa yang yuqimunas shalah? Mereka yang memperhatikan rukun-rukun sembahyang. Siapa yang yuqimunas shalah? Mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah solat. Siapa yang termasuk yuqimunas shalah? Mereka yang menghindarkan diri dari makruh-makruh solat, hal-hal yang membatalkan solat. Dek sekedar sembahyang doa, dek sekedar pokok sak gawe doa, walaupun sembahyang asar jam 3, walaupun sak gawe sembahyang asar jam 6, sembahyang zuhur jam 3, sembahyang subuh jam 6, sembahyang isya jam 4, aruh walaupun sak gawe. Ini namanya yusallun, bukan yuqimunas shalah. Nah niki mbe jari dalil. Bahasa ulama tafsir, wa yuqimunas shalah ay wa yudimunas shalah wa yuqimuna hujjatas shalah. Mereka yang orang-orang muttaqin adalah mereka yang betul-betul menjaga hak-hak salat. Coba bilang malam terbaca nilai, bilang malam terpirangan imam baca inggih ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil. Nabi lanjut tak? Fawailul lil musalli. Maka Allah menyebut fawailul lil musallin. Allah tidak menyebut fawailul lil muqiminas shalah samula. Karena di dalam ayat niki wa yuqimunas shalah. Tetapi lamun dengan sekedar sembahyang, lali sembahyang, disebutkan lil musallin, bukan lil muqiminas shalah. Maka itu rahasia kalimat wa yuqimuna. Dan Allah bermanik wa yusallun, tapi wa yuqimunas shalah. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya mereka betul-betul menjaga hak-hak salat. Dek sakuala sembahyang. Apa arah dengan sakuala sembahyang? Dengan Islam, tapi belum tentu dia termasuk muttaqin. Kuala sak gugur wajibah. Dan bah ni je tinggalan, tetap je sembahyang, menolak lagu. Nomor 13 jaga tengkolo. Nggih, ande sembahyang asar dulu, wangebak. Lalu jog bangkat. Arah jemaah sekali ni ke bagian laut ni si daya. Ya Allah. Niki kejadian asli. Nggih. Di min terakhir
Salatu wassalamu alaihi. Ia tun mulai lalu jauh karung ngawis. Kok demen mulai terakhir. Salatu wassalamu alaihi. Samula kan as-salatu, ia tak mulai ya, siapan telekum pesalatan, siapan diri taharah, ya, siapan diri tadi berangkat jok mas ini aja itu. Dia mintakan wah sembahyang dulu terakhir malah terakhir dia tem berangkat. Apunin baca lemak sembahyang menuah mokoh sampi. Oh ya Allah. Lemak pacu ni, lemak pacu menuah mokoh sampi. Nah ni dia keluar wisah tu. Ini kejadian tentu. Ini tentu. Pokok nasar dia terakhir berangkat. Itu kebetulan sampai ni sampai berangus. Lunggum sampai berangus anu ekatan juta aja. Ailah. De minwat tatu moko wa sampai niki. Tepaling terus. Allahu akbar. Ya kan rugi dunia, rugi akhirat. Dunia lacur, akhirat lacur. Nah ini. Maka as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Fa iza saluhat saluhal a'malu kulluha. Lamun wa bagus sembahyang teniki, pegan-pegan selain bagus nena. Berkah nena. Nggih. Wa iza fasadat fasadal a'malu kulluha. Apabila sembahyang dia tahu periri, lantung aktivitas-aktivitas lain dan kena. Amun sembahyang niki kita kunci. Tenang. Aneh pelunggum baik. Belumbar berjamaah niki sembahyang asar, sembahyang maghrib. Tenang. Selesai tarut gawe niki. Berembi-rembi pegawean lamun deman sembahyang asar. Ada kegula-gulana, kebimbang. Makanya ini wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Dan ini makna daripada wa yuqimuna. Nggih. Ayo awenan niki jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat ini adalah perkara yang pertama nanti kita akan ditanya oleh Allah. Lamun wah lulus sembahyang niki, selain niki milun lulus. Nah, iya tak kunci. Nah, niki. Lamun sembahyang dia lulus, halain niki milun tetetek lemak. Nah, niki. Bahkan dari sebelum sholat kita akan diurus toharoh. Punara dengan niki iman husuk sembahyang, nggih, lagu toharoh deman kena kan ya dalam hadis niki. Nggih. Jadi Rasulullah SAW lewat di satu kubur, kemudian mendengar dua isin kubur niki yang kesiksa. Sak-sakek niki tersiksa. Niki gara-gara napi, gara-gara den tahu taharah. Jadi den tahu gawe taharah, den pelihara taharah, den tahu besok menek mau sembahyang, den terima sesembahyang gara-gara den tahu taharah. Gara-gara itu jadi azab oleh Allah. Jadi bahkan wasilah salat saja kita akan dipertanyakan oleh Allah nanti di akhir. Makanya salat niki kuncinya as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang daripada agama. Nah, ia tertawan dengan muttaqin atau ndik. Perhatian sembahyang. Ia kunci niki. Mentulak lete tu tulak lete juga juk masjid menara waktu sembahyang. Ada ciri yang kedua yaitu wa yuqimunas shalah. Ada cirinya. Aku lamun kari-hari sembahyang niki jam purayan, kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Periri niki paling dulu nak periri irop niki adalah salat. Nggih. Dengan kafir menundin sembahyang, lamun kafir trolema minta Islam din kada. Ya, karena orang kafir itu tidak dihitung mulai dari dia beriman, enggak niat mulai kada sembahyang, dia beriman mulai kada bisa dia. Kan kafir dia mereka tidak dituntut oleh Allah. Lalu kita yang beriman tetap dituntut, enggak tetap dituntut mutuah mati doang tetap dituntut. Lalu orang yang murtad, dengan murtad selai tahun ya murtad, selai tahun ya kada sembahyang.
Nggih. Hatta dengan sawan meninggal dunia, maaf. Wan meninggal dunia dan sempat sembahyang. Kan dia tersuruh tu keadaan. Itu jadi ahli waris keadaan atau pidyahan. Nggih, pidyahan semut ada jamaat niki. Nggih, berketuan pengajian uwi gati pengajian ini. Pengadang. Ada jamaah tu berketuan. Mbe jadi dalil, ada dalil manusia media. Nggih. Dalilnya media itu hadis mauquf. Nggih, hadisnya itu hadis mauquf. La yusalli ahadun ala ahadin wala yasumu ahadun ala ahadin illa ayyut ama alaihi muddan. Itu hadis memang tentu denara. Lagu begitulah kita ini menghormati solat. Kaya dengan tawak dan sembahyang lah. Mu itu sembahyang kaya gara-gara dengan tawak sakit dan wah sempat sembahyang. Mu itu jadi pidyahan. Itulah bentuk kita menghormati, mentakzimi yang namanya ibadah solat. Lamun tahu gawean. Lamun tendek gawean, bayahan. Pidyah. Nah, ya, jadi hadisnya ini adalah hadis mauquf. Artinya hadis mauquf wa ma adabtahu ilal ashabi min nggih qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Bahasa ulama mustalah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat maka itu namanya hadis mauquf. Dia narak je hadis milik Nabi. Cuma hadisnya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas karena hanya oleh Imam Ibnu Abbas yang menyebutkannya, tidak pernah Rasulullah menyebutkannya, tapi derajatnya ini derajatnya sahih. Maka hadis itu tetap disebut dengan hadis mauquf muttasil lunin teparan niki. Saya ingat hadis mauquf niki ada sama muttasil, ada mungkate endah. Hadis Nabi marfu ada yang muttasil, ada yang mungkate. Jadi itu niki separuh niki girang berketuan. Apa dalil? Ulama wabisin pikiran. Yang pun jari kitab fikih itu adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis. Itu baru makin niki sekedik-kedik. Apa dalil? Sudah diistimbat dari hadis. Walaupun hadis itu hadis mauquf misalnya atau marfu. Tetapi hadisnya itu silsilahnya itu adalah muttasil. Begitulah kita menghormati solat niki jamaah. Nggih, yang ketreking dengan toat namun dik man sempat puasa ad bayahan din man sempat sembahyang. Bayahan sampai begitu kita menghormati solat. Nggih, supaya keluarga yang meninggal dunia tentunya niki meninggal dalam keadaan muttaqin. Nah niki wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat saketelun orang-orang yang muttaqin yang Allah sebutkan adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu dan apa yang mereka diberikan rezeki oleh Allah mereka infakkan di jalan Allah. Ini ciri orang yang muttaqin yang ketiga. Pertama, mereka beriman kepada Allah yang gaib-gaib. Kedua, mereka betul-betul menjaga solatnya. Ara idap-idap ni kisah kedua. Pertama dia insyaallah. Kedua, ara idap. Jaga sembahyang idap. Li awal waktu idap. Berjamaah. Masya-Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senang untuk berinfak. Nggih. Maka Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Ampek umpek alaik." Pada bersedekah, pastiin aku yang bersedekah yang dah jok sida mana kenal. Lama merajin bersedekah, aku rajin ke bersedekah jok sida. Makanya harta ini sesungguhnya yang kita sedekahkan ini akan berkembang jemaah. Nggih. Ampek orang yang bersedekah niki pesan Nabi telu mau pahala. Makin kadang semendak ya buka bersama keluarga nggih. Muarak tetangga niki bersedekah. Makin niki menjelang berbuka puasa.
Saya mau pahala niki kata Nabi, anna faqatul wahidah salasah. Jarin lamun sekek dengan bersedekah telu mau pahala. Saya pertama dengan mama sapeta kepeng sadar lah sedekahan, misal bobor sedekahan es, saya mau pahala dengan mama lalu peta kepeng. Saya endah mau pahala dengan nina endah kembali mau dapat dengan nina gawe nanu nggih, gawe ampun jari bobor, ampun jari kandok kelak, ampun jari serebok pacal, hai gawe dengan nina. Ya ampun sedekah sekek lagu pahala no telu mau. Saya sak ketelu niki yaitu saya sak beratus. Saya misal beratus bija, halo bayi atungan dulu bija, atungan dulu halo misal ada berdoain pembantu halo atungan, maka satu sedekah itu 3 yang mendapatkan pahala. Nah ini mau bayangkah ande nak es sedekahan jok tetangga pira enaman 5 enaman sak 5 niki saya umah dengan mama sak pita kepe, umah dengan nina sak dari piaan, umah bija sak beratus. Ini rahmat Allah umpik alaih, maka impakkanlah hartamu, maka saya akan ganti dengan yang lebih banyak. Tengok jalur malaikat tetap doa, Allahumma ati mumpikan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, saya panjang ya Allah, sagedeman bersedekah, sagenem bersedekah. Ya Allah, ati mumpikan khalafa, ganti saloian ya Allah. Ya basen malaikat bilang dulu diminta dulu langsung berdoa. Wa ati mumsikan talafa, saya sepelit-pelit ya Allah, panjang ya Allah, ada lebih 2 banda. Kalau mempelit kata doa bangkrut si malaikat. Kalau merajin bersedekah terdoa made nambur rezeki si malaikat. Musaran malaikat berdoa niki ya Allah, dan wah berogong ran malaikat, dan wah botoh ran malaikat. Nggih, dan wah nipu ran malaikat. Doanya mustajab. Kamu kayun berkah rezeki niki karang-karang bersedekah. Itulah ciri orang-orang yang muttaqin. Dan barometer sering yang sampaikan, barometer keimanan seorang hamba adalah dengan nilai sedekahnya. Kembali Nabi mengatakan, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'in nas lawazinahum. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh manusia, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Kembali berbahasa Nabi kena meno, ketika sahabat menyerahkan mengimpakkan hartanya sebagian, sepertiga, 1/12, 1/24, Sayyidina Abu Bakar selapuk harta mengimpakkan mensarahan bengaan Nabi. Apa memadi anak-anak, apa memadi anak seninem, Allah saya tinggalkan. Oh ni impak luar biasa ini. Seandainya tertimbang iman ni kalah manusia. Itu maka barometer iman seseorang adalah nilai sedekahnya. Nah, ya winatiki nggih ciri orang-orang muttaqin. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sambiaran rezeki no. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan. Dedek paran rezeki no nasi. Sesuatu yang dimakan itu bukan rezeki. Dek napa sesuatu yang dimakan doang rezeki. Makin niki kitab yang dua kitab niki laek beliin lek Mekah. Rezeki atau dek? Rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya yang dimakan saja. Nggih. Nah. Rezeki itu bukan hanya yang dipakai saja. Nggih. Bukan hanya yang dipakai saja. Arak berwen te napiara niki arak beng te kurma misalnya. Nggih. Terus kurma niki ndetman terimaan lagu WhatsApp impakan jog dengan lain WhatsApp sedekahan
rezeki ni teparat, padahal itu ndet tuah terima, ndet tuah kelur. Itu namanya rezeki. Rezeki itu bahasa ulama, apa yang bisa kita manfaatkan itulah rezeki. Apa yang bisa kita manfaat, walaupun itu tidak kita makan, walaupun itu kita tidak pernah pegang, walaupun itu tidak pernah kita lihat, walaupun itu tidak pernah kita miliki. Napa sekedar apa samut milik, pokok apa sabaut manfaatan, itulah hakikat daripada rezeki. Maka maksud nanti wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang mereka diberikan rezeki oleh Allah mereka infakkan. So maksudkan kepeng doang, baru bobor. Kita diberikan oleh Allah kekuatan fisik, tenaga, lalu kita infakkan. Jihad fisabilillah, hadir ngaji pelunggu juga sedang mengimpakkan waktu pelunggu, mengimpakkan tenaga pelunggu untuk berjihad di jalan Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, apa yang kita bisa lihat, yang kita bisa manfaatkan, semuanya adalah termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, saya makin kadar iman yang paling tinggi di antara pelunggum samit ya. Dari mana dilihat? Dari infaknya. Ndek aku. Nah, rasa separuh dengan masih. Gak kuat ngendeng lagu sekedar ngendeng doang. Lagu pelit. Berarti dia tidak mengamalkan ilmu gizi. Ada dengan rajin lawan sembahyang, tulak lete. Lagu la ilaha illallah. 2000 kesekan so. Ada orang yang kadang maaf niki ahli tahajud pun ahli lagu sedekah jande, maka barometer keimanannya belum disebut sempurna sebelum impaknya itu besar. Makanya kapan Rasulullah mengatakan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman manusia, setelah Sayyidina Abu Bakar menyerahkan mengimpakkan seluruh harta, baru Nabi kena ini imannya Abu Bakar. Karena Nabi lamun sembahyang tahajud ndek sebel kepeng tekan, ande berjamaah ndek sebel kepeng, sekedar balong lamun bersedekah Masya Allah wa kalalah pete mau iya yat sobelah, ini iman ngaut artin tengaut. Makanya iman itu, barometer iman adalah apa yang kita keluarkan. Infak fisabilillah. Musa mutsogolan infak fisabilillah tidak akan ditanya oleh Allah nanti. Kenapa? Karena kita sudah kembalikan. Berdua yang pelunggum kepeng 100. Demen jelo Jumat mom tamaan seket. Kadang pira masih kadang seket. Sa seket niki den ata ketuan le male akhirat. Kembali wat serahan jok Allah taala. Wah bebas. Tidak akan ditanya sampai ketua ring saseket niki. Kalau kita tidak serahkan ke Allah, ambil kena serahkan ke Allah, serahkan ke agama, serahkan ke masjid, serahkan ke pondok pesantren niki, serahkan itu sudah serahkan ke anak yatim, kita sudah serahkan kepada Allah, tidak akan ditanya. Makanya namanya wakaf kan niki, dengan berwakaf, bila wakaf apalagi le poyong niki Masya Allah, berwakaf masjid luwih wakaf, ada niki madrasah luwih. Mereka lah kelelahan, berbeda kelelahan peten luar biasa, tapi mereka wakafkan. Apa artinya wakaf? Mereka sudah wakaf artinya berhenti, mereka sudah berhenti memilikinya, itu sudah pindah tangan menjadi milik Allah. Mun milik Allah nah piye Tuhan mah, karena itu sudah dia serahkan, kembalikan kepada Allah. Sampai saya terketua lema, sampai masih tegal ditman serahan jok Allah Ta'ala sendik mati masih doang tegal, masih menjadi hak milik kita. Maka itulah yang akan ditanya oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba'in. Tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. An umrihi bima afnah, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi bima ablah, jasadnya di mana dia gunakan jasadnya, untuk apa dia hidup.
Kemana-kemana dia hidup, untuk apa dia gunakan tenaganya. Sakatalun wa an ilmihi fima amila bihi. Yang ketiga, ilmunya sejauh mana diamalkan. Yang keempat, an malihi, hartanya. Dua ketentuan, min ainak tasabahu, bilangan mau, wa fima ampaqahu, dan kemana dia infak. Nah, belet beki lagu lamun tasarah jok masjid ya aman. Nggih, tetap niki syarat jadi manusia nggih. Lamun jari tiang pelungguh sami jadi nggih mutade jari ahli waris ya tetap akan ditanya nggih perpindahan. Pokok mah tantih doang nggih. Ibu-ibu niki doang ande temate masih berduit cincin niki je. Dede bae paran cincin niki ande teperus motor timan saran teh nggih tapi balik timan saran bangket timan saran munatulak juga ahli waris pindah nama selesai. Tapi kalau diserahkan ke masjid pondok pesantren atas nama Allah, maka itu akan menjadi hak milik Allah. Tidak ada min aina ampak bima min aina tasabahu bima ampaqahu. Makanya sama serah-serah bilang Jumat ya kancut lema ya sama serah-serahan jok masjid insyaallah. Makanya ulama membahas lek mungkin lek titip ATM pelungguh bet ATM masjid to ATM bet ATM pondok pesantren ATM pelungguh bet ATM anak yatim ATM titip mungkin beli telekom beli Quran kulo tele masjid Jami Al Ihsan Al Quran bulan puasa ni titip pelungguh titip tele pondok pesantren titip nggih ataru ngecor mungkin niki nggih titip geres kerikil nggih. Ya ini yang tunggu akan bawa. Ya Allah. Anik. Makanya ciri orang yang beriman, ciri orang yang muttaqin, mereka itu senang untuk beriman. Anik. Banyak kisah-kisah insyaallah. Nggih, lemak cerita niki lho kisah-kisah tentang nggih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat juga mereka dalam berinfak fisabilillah lagu waktu niki jam 5 lebih nggih mungkin sekedar niki insyaallah. Ada juga sifat orang yang muttaqin yang Allah sebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun nggih ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tentunya yang pelunggum sami terus merenung arah deh sabar oleh aku arah deh sifat-sifat nu habar Mundi ara aja rugi mundi ara sifat-sifat sabar nggih aneh. Sudah saatnya perhatikan salat, sudah saatnya kita senang berimpak nggih ane lek bajang dedare terpelit ane one julu bajang wahara dedah makin sudah tua aja perlu banyak-banyak kita titip harta nih Allah nggih beratur sawi nih kita mun 6 dasa 70 niki ja sudah wanti-wanti apalagi balu pulu Jawa melen gaspol nggih niki gaspol ibarat dengan apa ibarat dengan balap niki menubah lap terakhir niki ja wah sentutuk wah gas. Nah pelungguh niki wah lap terakhir wan niki wah 70 80 niki ja sudah lap terakhir wah niki ma baina 60 ila 70 niki ja maka harus gaspol surah nggih. Nah niki gaspol dalam ibadah salat, gaspol dalam impak fisabilillah pelungguh titip niki ndet titip jok niki masjid pengurus titip nggih. Nah niki yang pun harap betuan kanggo bejekat jok masjid sing masjid tetap bejekat pengurus ieu lain bejekat ada barang penuntut ilmu kanggo bejekat jok madrasah saya bejekat jok madrasah pengurus searah elek madrasah yang mereka termasuk dalam kategori al-mujahidin. Mereka itu dengan saja jadi pengurus masjid, dengan saja jadi pengurus biaran niki pondok pesantren, masuk mereka dalam kategori al-mujahidin. Disebutkan oleh Imam Qaffal, disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Lagu arah aja bahasa titeng
Bila berjakat lema. Tu masjid maksudkan pengurus masjid. Anu dulu yak menek dulu sekali menek telah li masjid tak menek sekali. Itu menek li masjid. Oh maksud jeding searah ile. Dia tak menek ile masjid saja. Nggih. Barek sembahyang tolangan ni. Berbi tak nak sembahyang tolangan. Telantur tu sembahyang. Oh maksud sedin langa teketeh anu nah teketeh mudo pun teketeh angka batur sasak penter nahu nggih sembayang tolangan maksud sedin langa telah milik menin baik menek tele masjid maksud jeding masjid barek bejakat bil bejakat to masjid maksud pengurus masjid mun masjid jadi kanggo terima zakat mun masjid nggih pengurus. Nah, niki paham. Nah, niki Imam Al-Qafal, Imam Al-Haramain mengatakan boleh kepada pengurus masjid atas nama Al-Mujahidin. Ada yang menyebutkan juga Al-Gharimin karena mereka berhutang fi sabilillah. Paham niki? Nah, niki masjid jami' kira anak petaikat niki anu menarin niki. Amin. Nah, niki aden tegawe entan nggih. Nah, niki gawe. Nah, niki ye tahu niki. Laun ampuraya niki lemak terbahas nah. Mbe masjid tak mbe letia. Piaran niki bejakat den sa tetun masjid atas nama Al-Mujahidin Al-Gharimin. Lagu Arab masih sak lebih abdol di antara masjid masjid. Insyaallah lemak Senin terbahas. Amin. Lagu beke kelemak Senin kan suri ramian suri ru. Kelemak endah. Nggih. Ane kiramian dah. Aden sa. Bila perlu ramian malik kelemak. Bilang jelo niki masyaallah. Makanya masjid jami' Al-Ihsan pagi Masya Allah majelis sore majelis sang arak di man wikan ni kita kedar matur pewikan setiap hari majelis kita makanya sering-sering kita hadir di bulan Ramadan niki. Nggih, sekedar niki yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada barokahnya manfaatnya untuk kita semua dan semoga tentunya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nggih kita termasuk orang muttaqin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdasy syakirin hamdaz zakirin hamdal qaimin hamdal mukhbitin hamdas shaimin hamdas shaimat hamdal muftirin hamdal muftirat hamdal mustaghfirin bil ashar hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa qira'atana wa qira'atakum. Matur tampiasi kurang lebih tentang tunas maaf tunas agung-agung sinampura wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
وسلم عليه